Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Baru saja selesai pertandingan kualifikasi Liga Champion. Baru saja gua nonton PSV Eindhoven tersingkir ya oleh Benfica di pertandingan yang menurut gua cukup seru, cukup menarik. Tapi kali ini gua nggak mau bahas soal itu, gua mau bahas soal masalah ya berita ya, update rumor transfer ya, kaitannya dengan transfer. Ini kan seperti singgung oleh Fabrizio Romano dan juga ada beberapa akun di sosial media juga ya. Manchester United ini di ya hari-hari terakhir sebelum bursa transfer ditutup ini dikabarkan sedang mengincar 3 pemain ya, dan tiga-tiganya ini berposisi sebagai pemain tengah ya. Ya, ada yang MC, ada yang DM. Dan ini cukup menarik. Kenapa? Karena kaitannya dengan pertandingan terakhir ya melawan Southampton, di mana banyak juga komentar yang mengatakan ya lini tengah Manchester United ini perlu diperkuat ya, utamanya membutuhkan seorang DM ya, defensive midfielder. Artinya bukan cuma pemain tengah saja, tapi pemain tengah yang berposisi sebagai defensive midfielder ya, yang tujuannya tentu saja memutus serangan dari lawan di tengah, sekaligus juga pemain yang mampu ya build up serangan ya, dari menyambung lah katakanlah ya antara belakang, tengah dan juga depan ya. Dan ini kan lini yang ya banyak yang memberikan komentar bahwasanya ini merupakan salah satu ya poin yang sisi katakanlah demikian ya, yang harus diperbaiki oleh Ole Gunnar Solskjaer atau Manchester United ya. 3 pemain yang ya cukup santer ya, terutama hari ini, yaitu ada Ruben Neves, Saul Niguez, Eduardo Camavinga ya. Well, gue pingin bahas ya ringan amatiran ala gue, ala-ala gue aja nih ya. Kalau gue harus memilih dari 3 pemain ini, kan nih lagi santer tiga-tiganya ya. Ada yang bilang si A, si B, si C ya. Kalau gue nih mendingan yang mana nih? Karena kan cuma bisa ambil satu katakanlah ya dari 3 pemain ini. Jujur gue tidak begitu mengikuti ya, artinya secara konstan ya per pemain ini gue ngelihat setiap pertandingannya atau seperti apa. Tapi ada satu si pemain yang terakhir kali gue kebetulan menyaksikan secara langsung ya di stadion ketika Feyenoord melakukan pertandingan uji coba melawan Atletico Madrid, di mana Saul Niguez ini dimainkan, dan gue cukup memperhatikan ini pemain ya, karena pada saat itu gue tahu salah satu pemain yang dikabarkan ya sudah mulai terdengar selentingan bahwasanya dia juga termasuk yang akan direkrut oleh Manchester United. Masih rumor pada saat itu. Dan menurut gue sih ringan amatiran ala gue tidak sama sekali terimpress ya dengan penampilan Saul Niguez ya. Baik itu ketika dia dimainkan sebagai back kiri bahkan ya, maupun ketika Diego Simeone menempatkan dia sebagai gelandang ya. Sama sekali tidak, ya gue sih menyaksikan tidak ada yang istimewa bahkan ya dari seorang Saul Niguez. Jadi ya menurut pendapat gue sih gue kurang sepakat. Tapi anyway, gue akan coba bahas ya dari data-data kurang lebih ya. Ya karena kalau tidak dengan data, dengan apa lagi, dengan video di YouTube atau seperti apa, itu kan ujung-ujungnya nanti subjektif ya. Dan ya gue sih again ini ala gue, dengan amatiran ala gue. Kalau ada pendapat lain silahkan di kolom komentar ya. Gue ingin mulai dari seorang Ruben Neves ya. Ini gue pingin lihat again ya, kita kan butuh DM nih judulnya ya kan. Gua ngelihat bagaimana heatmaps dulu dari seorang Ruben Neves. Nah kalau kita lihat ini ya di heatmaps ini kan ya dia bisa dikatakan pemain jangkar ya, lebih ke ya defensive midfielder lah posisinya, artinya pemain tengah yang lebih ke belakang ya. Ini cukup unik katakanlah demikian. Kalau gua lebih lihat lagi ya dari sisi statistik ini dari musim lalu ya, gimana dia kalau dari defending nih ya, tackles per game itu 2,4, possession won itu 0,3, artinya dia menang possession ya. Possession loss 10,5, ini menarik juga. Total duels won ini 3,8 atau 49% ya. Ini kan hal-hal yang dibutuhkan katakanlah ya, ringan amatiran ala gua aja
sebagai seorang defensive midfielder dan sebagai pembangun serangan ya. Kita bisa lihat di sini assist-nya 1, big chances created 3. Ada ini nggak ya? Gua pingin lihat umpan-umpannya dia ya. Accurate per game ini passing ya 84%, which is tinggi ya hitungannya. Jadi menurut gua ya cukup menarik ini Ruben Neves ya. Kalau kita ke pemain kedua ya, Saul Niguez ini. Kalau kita lihat dari heat maps-nya, nah heat maps-nya Saul Niguez, nah ini seperti bisa dilihat ya di heat maps ini, yang warna merah itu kan yang dominan ya, bisa dilihat Saul Niguez ini lebih beroperasi di sisi kiri ya. Ini musim lalu bisa dilihat ya bagaimana lebih sering dia di sisi kiri daripada di sisi tengah, apalagi tengah belakang ya. Dan kalau kita ngelihat dari sisi bertahannya katakanlah ya, tackles per game 1,7, tackles per game, possession won 0,5, total duel won-nya 49% ya, lumayan ini. Possession loss-nya 7,8, which is lebih sedikit ya daripada seorang Ruben Neves. Total duels won-nya ya kurang lebih sama. Tackles per game-nya ya, ini gua pingin lihat 1,7, jadi jauh di bawah seorang Ruben Neves ya. Sementara umpannya, key passes-nya 0,7, di bawah Ruben Neves juga. Akurasi per gamenya itu untuk umpan ya ada di angka 84%, sama kayak Ruben Neves ya. Jadi ini untuk seorang Saul Niguez ya, yang ya kalau menurut gua sih gua tidak terimpress, katanya kurang menarik lah buat gua ya. Langsung aja ke pemain ketiga. Ada pemain berusia 18 tahun ya, Eduardo Camavinga, yang bermain di Stade Rennais di Ligue 1. Ya ini juga menurut gua sih ya itu ntar kita bahas nanti ya. Kita lihat dulu gimana heat maps dari seorang Eduardo Camavinga. Bisa dilihat ya, dia lebih banyak bermain di lini tengah, tapi uniknya walaupun ada juga itu ya di daerah defensif, tengah defensif ya, tapi lebih banyak justru dia di depan ya, di tengah bagian depan, atau ya midfielder center lah kurang lebih ya. Dan kalau kita ngelihat dari defending ya, tackles per gamenya 2,8, lebih bagus daripada Ruben Neves ya. Lalu kalau kita ngelihat juga possession loss-nya 8,3, total duels won-nya 57%, which is ini dua-duanya lebih bagus daripada seorang Ruben Neves ya. Lalu kalau kita lihat dari sisi passing-nya dia itu, key passes-nya 0,6, masih lebih bagus Ruben Neves. Akurat passing-nya 89% ya, cukup tinggi ini, lebih tinggi daripada Ruben Neves ya. Cuman untuk seorang Eduardo Camavinga ini kalau dilihat market value-nya ada di angka 52 juta ya euro. Kurang lebih kan kabar yang berseliweran ini, Stade Rennais mematok di angka 30 bahkan 40 juta ya. Dan menurut gua untuk pemain berusia 18 tahun dipatok di harga 30 apalagi 35 juta itu terlalu mahal ya. Dia belum pernah bermain di Premier League, usia 18 tahun, pengalaman belum ada, skill oke lah katakanlah ada, tapi itu kan bermain di Ligue A ya, yang tentu saja kualitas levelnya berbeda dengan Premier League. Di harga 35 juta menurut gue sangat kemahalan. Ini gambling atau apa ya, bisa dikatakan bahkan ya konsekuensinya terlalu tinggi ya. Harganya terlalu mahal menurut gue untuk seorang Eduardo Camavinga ya. Nah, sebelum gue ya antara 3 pemain tadi ya, gue udah sampaikan ringan amatiran ala gue saja. Bagaimana pemain yang ada sekarang ini? Nah, ini menarik ya. Kalau kita ngelihat Fred. Nah, Fred ini musim lalu seperti ini nih heat maps-nya dia ya. Jadi cukup merata, dia bergerak di lapangan tengah ya, dari belakang, depan, ada semua itu di titik merahnya, zona merahnya luar biasa.
Lalu kalau ya dari sisi defending ya, tackles per gamenya 2,7, which is lebih bagus daripada Ruben Neves. Possession won-nya 0,8, lebih bagus daripada Ruben Neves. Areal total duels won-nya ya 49%, sama kayak Ruben Neves. Yang menarik adalah possession loss-nya ya 10,2, sementara Ruben Neves 10,5 ya. Jadi Ruben Neves justru lebih sering ya 10,5 dibanding seorang Fred ya possession loss-nya. Lalu bagaimana passing ya, passing akurasinya 88%, Fred, sementara Ruben Neves di angka 84% ya. Jadi Fred ini masih lebih bagus daripada Ruben Neves ya. Kalau dari angka ini akurasi per game untuk umpan ya. Untuk pemain lain, seorang Scott McTominay ya, ini juga menarik gua. Nah, ini bisa dilihat ya heat maps-nya seorang Scott McTominay. Again, lebih di posisi sebelah kanan ya. Berimbang depan belakangnya juga, walaupun agak sedikit lebih banyak di sisi belakang ya, heat maps-nya tengah belakang. Kalau gua ngelihat ini dari defendingnya, tackles per gamenya 1,6 ya. Ini di bawah Fred dan juga di bawah Ruben Neves. Total duels won-nya 59% ya. 59 ini lebih besar daripada seorang Ruben Neves ya, dan juga seorang Fred ya. Jadi dia cukup bagus ini untuk memenangkan duel-duel. Sementara kalau di sisi passingnya ya, akurasinya 87% ya. Dan menurut gue ini cukup tinggi nilainya bagi seorang Scott McTominay. Satu gelandang lagi yang ingin gue lihat di sini adalah seorang Donny van de Beek ya. Donny van de Beek musim lalu yang walaupun tidak begitu banyak ya dimainkan, bisa dilihat heat maps-nya cenderung menyebar ya, dan kurang terkonsentrasi, bisa dikatakan demikian ya. Ada tercecer di mana-mana. Ya ini sih kalau menurut gue langsung aja ya, kalau menurut gue penilaian ini sebagai seorang defensive midfielder kurang pas ya, katakanlah untuk kalau dilihat dari musim lalu sih ya, Donny van de Beek ini. Kalau kita lihat dari sisi defendingnya juga, tackles per gamenya 0,8, ini cukup rendah ya kalau dibandingkan dengan pemain-pemain tadi yang sudah gue sebutkan ya. Total duels won-nya juga 52%. 52% juga itu masih di bawah pemain-pemain lain. Kalau kita ngeliat dari passingnya pun juga akurasinya 86% ya, cukup tinggi, tapi again masih di bawah pemain-pemain yang ada yang lain ya. Ya kalau kita balikan lagi ya ke kebutuhan tim dari Manchester United. Kalau gua ngelihat ini ya, dari midfielders, pemain tengah yang dimiliki oleh Manchester United sekarang ya, selain Fred dan juga Scott McTominay, ada Nemanja Matic yang sengaja tidak mau gua bahas ya, karena apa ya, Nemanja Matic usia 33, menurut gua susah kalau harus dimainkan sepanjang pertandingan ya di segala kompetisi yang diikuti oleh Manchester United ya. Dan ya dari 3 pemain tadi itu, gua sih ringan amatiran lebih condong ke Ruben Neves ya sebenarnya. Tapi ada catatan gue begini, Ruben Neves ketika nanti seandainya didatangkan oleh Manchester United juga gue tidak berpikir dia ini didatangkan untuk untuk jadi pemain inti, katakanlah demikian ya, pemain yang akan selalu dipasang di setiap pertandingan ya. Gue lebih berpikir, ringan amatiran gue, kedatangan Ruben Neves ini hanya akan tugas utamanya katakanlah ya untuk memperdalam lagi squad Manchester United, utamanya di posisi gelandang tengah atau gelandang bertahan ya, dimana sekarang ini praktis Fred dan Scott McTominay ditambal oleh seorang Matic ya. Ya, Donny van de Beek menurut gua terlihat, kalau gua harus melihat dari angka-angka tahun lalu ya masih belum ya, katakanlah demikian. Tapi ya tentu saja Ole Gunnar yang tak lebih tahu soal masalah rencana itu. Tapi again, kalau seandainya Ruben Neves ini datang,
fungsinya akan lebih itu tadi ya, memperlengkap skuad katakanlah ya, mempertajam lagi persaingan utamanya di lini tengah ya. Jadi kalau seandainya kayak kemarin itu ya, flop katakanlah, Fred bermain jelek, Matic bermain jelek, atau Scott McTominay bermain jelek, ada pilihan lain katakanlah untuk dimainkan, which is seorang Ruben Neves ya. Yang menarik tentu saja juga harga dari seorang Ruben Neves ini ya, usia 24 tahun, kurang lebih ada di angka 40 juta ya, dan ini menurut gue cukup mahal juga. Dan ya ada konsekuensi pastinya ya. Konsekuensinya apa? Dengan kedatangan pemain baru pasti ada pemain yang sekarang sudah menempati skuad yang waktunya akan semakin berkurang ya. Dan menurut gue besar kemungkinan korban katakanlah ya akan ya either Donny van de Beek atau Nemanja Matic ya. Tapi again, ini akan datangnya Ruben Neves, kalau seandainya memang benar datang ya, ini akan itu tadi ya, lebih memperdalam lagi kedalaman skuad katakanlah ya, memperkuat lah katakanlah skuad ya. Gua tidak melihat dia datang sebagai pemain inti katakanlah yang akan bermain tiap game, gua ulangin lagi, tidak, tapi lebih untuk itu tadi ya, memperkuat lini tengah, menambah daya saing di sana, yang tujuannya sih ya meningkatkan ya kualitas pemain-pemain lain juga seperti Fred, Scott McTominay, karena mereka tahu ketika mereka bermain jelek ada pemain lain yang sudah siap katakanlah untuk menggantikan posisinya. Dan ini kan ya yang selama ini, yang sampai saat ini mungkin belum begitu terasa ya persaingan ini di lini tengah untuk Manchester United. Kurang lebih demikian update transfer rumor ya tentang ya 3 pemain ini, Ruben Neves, Saul Niguez, dan Camavinga. Ringan amatiran ala gua ya, pemain mana kalau menurut gua sih ya yang gua lebih suka untuk didatangkan ya. Tapi kita ikuti saja nih hari-hari terakhir bursa transfer ini, siapa yang akan didatangkan lagi oleh manajemen Manchester United ya. Kalau ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like and subscribe, dukung terus Football United, ringan amatiran ala gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.